Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan, nama saya Isma Fitriani, saya adalah guru matematika di SMA N1 Baros, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada video kali ini, saya akan sedikit berbagi pengalaman dalam mengikuti kegiatan BIMTEK KKM. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti BIMTEK KKM, Bapak Ibu terlebih dahulu harus login pada akun SIM PKB. Jadi pertama, buka website untuk guru belajar. Bapak Ibu bisa ketikkan saja seperti ini, maka akan muncul pilihan. Bapak Ibu bisa memilih program guru belajar multiseri. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu tinggal melanjutkan, oke, saya mengerti, klik, kemudian masuk. Login. Untuk akun login, Bapak Ibu harus menggunakan email untuk SIM PKB Bapak Ibu. Kurang lebih seperti ini email untuk akun saya. Pastikan passwordnya Bapak Ibu tidak lupa. Klik masuk. Kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan akun SIM PKB saya. Seperti ini tampilannya. Bapak Ibu dari sini bisa memilih asesmen kompetensi minimum. Kita lihat ada informasi apa. Di sini bisa bergabung dengan grup Telegram untuk bersama-sama dalam mengikuti kegiatan AKM, berbagi, atau bisa mengklik sertifikat jika sudah selesai. Nah, di sini ada link pengimbasan. Link pengimbasan ini akan muncul ketika Bapak Ibu telah selesai melaksanakan kegiatan AKM 100% ya. Nah, karena saya di sini sudah 100% ya untuk mengikuti kegiatan. Nanti pada saat Bapak Ibu masuk, ini pastinya belum ya. Di sini ada banyak informasi yang harus Bapak Ibu selesaikan. Nah, apabila sudah 100%, langkah selanjutnya adalah masukkan tautan untuk pengimbasan AKM. Dikarenakan di akun SIM PKB tadi saya sudah menyelesaikan 100%, jadi Bapak Ibu tidak mengetahui apa saja yang akan ditemukan ya pada saat mengikuti BIMTEK KKM. Berikut akan saya sampaikan pengalaman saya bagaimana mengikuti BIMTEK KKM tersebut. Ini saya akan jelaskan. Pertama, ada 5 poin utama yang akan Bapak Ibu laksanakan pada BIMTEK. Yang pertama, Bapak Ibu akan mendapatkan konsep asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana teknis pelaksanaan asesmen nasional. Yang ketiga, butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMA. Yang keempat, butir soal asesmen numerasi pada tingkat SMA. Yang kelima, tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Berikutnya, Bapak Ibu akan diminta menuliskan harapan mengenai asesmen nasional. Jawabannya dalam bentuk paragraf, silakan buat dalam kalimat untuk menuliskan harapan. Kemudian Bapak Ibu akan melaksanakan pretest. Pretest soal pilihan ganda yang nantinya akan ada post-testnya di akhir setelah Bapak Ibu menyelesaikan BIMTEK ini. Karena pretest, jadi Bapak Ibu silakan kerjakan sepengetahuan Bapak Ibu. Kemudian akan ada pengantar, isinya tentang apa pentingnya asesmen nasional, tujuan dan manfaat asesmen nasional, membandingkan asesmen nasional dengan ujian nasional, evaluasi ujian nasional. Di akhir ada kuis, beberapa soal tentang apa yang dijelaskan, dan refleksi materi. Refleksi materi ini isinya lebih ke apa poin utama yang Bapak Ibu peroleh dari materi tersebut. Yang berikutnya ada penjelasan tentang petunjuk dan teknis pelaksanaan asesmen nasional, berisi tentang kriteria peserta pelaksana asesmen nasional, merumuskan butir soal asesmen nasional. Seperti biasa di akhir materi selalu ada kuis dan refleksi materi. Kemudian menjelaskan konsep literasi membaca.
Berisi mengenal asesmen kompetensi minimum literasi membaca, menganalisis tahap asesmen literasi membaca tingkat SMA, contoh butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMA, latihan membuat soal asesmen literasi membaca tingkat SMA. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan diminta untuk membuat beberapa soal untuk literasi membaca. Kemudian nanti akan ada kuis dan refleksi seperti biasa di akhir materi. Berikutnya akan dijelaskan konsep numerasi. Mengenal asesmen kompetensi minimum numerasi, menganalisis tahap asesmen numerasi tingkat SMA, contoh butir asesmen numerasi tingkat SMA, kemudian latihan membuat soal asesmen numerasi tingkat SMA. Sama ini juga nanti Bapak Ibu diminta untuk membuat contoh soal yang bentuknya numerasi. Dan di akhir ada kuis dan refleksi materi. Berikutnya adalah mengidentifikasi 4 kategori tingkat penguasaan kompetensi. Yang dibahas di materi ini adalah menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan asesmen kompetensi minimum. Contoh strategi pembelajaran berbasis kompetensi pada mata pelajaran. Kemudian dijelaskan segitiga belajar, kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Dan terakhir, kuis tindak lanjut, laporan hasil AKM. Setelah materi ini, Bapak Ibu akan melaksanakan post-test, yaitu tes akhir, di mana tes akhir nilainya harus melebihi KKM. Nah, setelah itu, jika sudah 100%, Bapak Ibu harus melakukan pengimbasan. Ini adalah pengimbasan yang sudah saya lakukan. Memberitahu rekan-rekan bagaimana cara untuk mengikuti BIMTEK ini. Ya, ini beberapa fotonya. Kemudian sertifikat bentuknya seperti ini, ada jamnya 32 jam. Demikian berbagi pengalaman saya mengenai BIMTEK AKM ini. Semoga video ini memberikan manfaat untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.